Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan hari ini kita akan belajar keterampilan berbicara, yaitu bagaimana menyampaikan persetujuan dan ketidaksetujuan dalam bahasa Indonesia. Kita akan menggunakan konteks Pasar Bambu Kuning Lampung sebagai situasi pembelajaran. Melalui materi ini, kalian tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga mengenal salah satu budaya masyarakat Indonesia yang dapat ditemukan di pasar tradisional. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menyampaikan persetujuan dan ketidaksetujuan dengan tepat dan santun dalam percakapan sehari-hari. Setelah itu, kalian juga akan belajar memberikan alasan terhadap pendapat yang disampaikan. Pada akhir pembelajaran juga, kalian akan berlatih berdialog dan berdiskusi menggunakan situasi yang ada di pasar tradisional. Sebelum belajar berbicara, mari kita mengenal Pasar Bambu Kuning terlebih dahulu. Pasar Bambu Kuning merupakan salah satu pasar tradisional yang terkenal di Kota Bandar Lampung. Di pasar ini, masyarakat membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, pakaian, dan juga makanan. Salah satu ciri khas pasar tradisional adalah adanya interaksi langsung antara pembeli dan pedagang. Pembeli juga dapat menawar harga barang yang akan dibeli. Karena itu, pasar tradisional menjadi tempat yang tepat untuk melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Lalu, apakah di negara kalian juga terdapat pasar tradisional seperti ini? Sekarang, mari kita pelajari beberapa kosakata yang sering digunakan di pasar tradisional. Pedagang adalah orang yang menjual barang, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang, dan menawar berarti meminta harga yang lebih murah kepada penjual. Selanjutnya, perhatikan ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan. Jika kita setuju dengan pendapat seseorang, kita dapat mengatakan "saya setuju" atau "saya sependapat". Dan jika kita tidak setuju, kita dapat mengatakan "saya kurang setuju" atau "saya tidak sependapat". Ungkapan ini sangat penting ketika kita berdiskusi atau memberi sebuah pendapat. Mari kita membaca percakapan berikut bersama-sama. Perhatikan bagaimana Bila dan Haril menyampaikan pendapat mereka tentang Pasar Bambu Kuning. Ketika Haril mengatakan "saya setuju" dan benar sekali, ia menunjukkan persetujuan terhadap pendapat Bila. Kemudian ketika Haril mengatakan "saya kurang setuju", ia menunjukkan ketidaksetujuan dengan cara yang santun. Dalam percakapan ini, kita juga dapat melihat bahwa setiap pendapat harus disertai dengan alasan. Karena hal ini penting agar lawan bicara kita memahami alasan kita mengapa kita setuju ataupun mengapa kita tidak setuju. Baik, sekarang kita akan mencoba berlatih menyampaikan pendapat. Bacalah ketiga pernyataan pada gambar tersebut, kemudian tentukan apakah Anda setuju atau tidak setuju. Jangan lupa memberikan alasannya. Contohnya, saya setuju ketika pasar tradisional mencerminkan budaya masyarakat Indonesia. Atau, saya kurang setuju karena supermarket lebih nyaman untuk berbelanja. Silakan diskusikan dengan teman Anda menggunakan ungkapan "saya setuju" atau "saya kurang setuju" beserta dengan alasannya. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan bermain peran. Bayangkan, kalian sedang berbelanja di Pasar Bambu Kuning bersama teman-teman kalian. Lalu diskusikan harga barang, kebersihan pasar, dan keramaian pasar. Selama percakapan, gunakan ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan yang sudah kita pelajari. Contohnya, saya setuju karena harganya murah, atau saya kurang setuju karena pasar terlalu ramai. Kalian memiliki waktu 5 menit untuk mempersiapkan percakapan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari. Apakah kalian sudah dapat menyampaikan persetujuan? Apakah kalian sudah dapat menyampaikan ketidaksetujuan dengan santun? Apakah kalian juga sudah dapat memberikan alasan terhadap pendapat kalian? Hari ini kita telah berbicara menggunakan konteks Pasar Bambu Kuning Lampung. Semoga materi ini membantu kalian berkomunikasi dengan lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.